Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi siklus dan jenis hidrologi. Siklus hidrologi juga bisa disebut siklus air. Ini adalah siklus air yang tidak pernah berpindah dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, penguapan, dan transpirasi. Proses siklus hidrologi. 1. Penguapan atau penguapan air. Penguapan ini adalah fase pertama dari siklus air di mana air menguap di sungai dan di tempat lain. Evaporasi adalah proses mengubah molekul cair menjadi molekul gas dan mengubah air menjadi uap. Penguapan yang dihasilkan menyebabkan air naik dikonversi menjadi gas naik atau ke atmosfer. Sinar matahari adalah andalan dalam fase penguapan. Semakin banyak cahaya, semakin banyak molekul air yang terangkat. Kira-kira contohnya seperti yang ada di gambar ini. Dan yang kedua, transpirasi atau penguapan air dalam jaringan hidup. Transpirasi juga merupakan proses penguapan, tetapi penguapan yang terjadi tidak dalam air yang terkandung dalam bandan air. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi di bagian tubuh makhluk bumi, terutama tanaman dan hewan, dan prosesnya sama dengan tahap penguapan. Molekul cair dalam tubuh tumbuhan dan hewan menjadi molekul uap atau gas. 3. Evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah proses yang menggabungkan dengan tingkat penguapan dan transpirasi, sehingga banyak air menguap selama fase ini. Evapotranspirasi adalah tahap penguapan di mana semua molekul cairan penguapan adalah air dan jaringan makhluk hidup. Fase ini adalah fase yang paling mempengaruhi siklus air atau jumlah air yang diangkut. Sublimasi memiliki makna yang sama, yaitu transformasi molekul cair menjadi molekul gas, yaitu arah atmosfer. Namun, penguapan yang sebenarnya adalah perubahan es di kutub dan gunung yang tidak mengalami proses cair. 5. Kondensasi. Selama kondensasi, air yang diuapkan menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sangat kecil dan disebabkan oleh suhu dingin dan ketinggian tinggi di atmosfer bagian atas. Kemudian partikel es berubah menjadi awan dan semakin banyak partikel es semakin gelap awan itu. Adveksi. Adveksi adalah tahap yang hanya terjadi dalam siklus hidrologi yang panjang. Atau dengan kata lain, bukan dalam siklus hidrologi singkat. Pada tahap ini, yang terjadi adalah karena pergerakan awan dari satu titik ke titik lainnya, atau dikatakan sebagai awan menyebar di langit. Curah hujan. Curah hujan adalah tahap pencairan awan karena tidak dapat lagi menahan kenaikan suhu. Pada saat ini, akan ada fenomena alam yang disebut hujan, yang memiliki sifat tetesan air yang jatuh di permukaan bumi. Yang kedelapan, yaitu runoff. Tiriskan juga memiliki nama lain. Tiriskan pada tahap ini, air hujan yang jatuh bergerak. Gerakan yang terjadi berjalan melalui saluran yang berada dari atas ke permukaan bumi yang lebih rendah. 9. Infiltrasi. Infiltrasi adalah fase terakhir dari siklus air di mana hujan menjadi air tanah. Air hujan yang jatuh ke bumi tidak mengalir sepenuhnya seperti pada fase limpasan, tetapi juga mengalir ke tanah. Air hujan menembus pori-pori tanah disebut infiltrasi dan kemudian semuanya kembali ke laut. Tiga, jenis siklus air disertai gambar dan penjelasannya. Air merupakan sumber daya alam yang sifatnya dapat diperbaharui. Air ini adalah sumber daya alam yang sifatnya sangat penting. Air merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh siapa saja, baik binatang, tumbuhan, dan manusia. Air dibutuhkan oleh siapa saja karena air ini merupakan hal yang sangat penting yang
yang tidak bisa ditinggalkan dalam kurun waktu tertentu. Air tidak bisa ditinggalkan karena tubuh dari makhluk hidup sangat membutuhkan air. Selain itu, tubuh sendiri air juga digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas lainnya seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan manusia tidak bisa pisah dengan air. Kita mungkin bisa bertahan selama beberapa hari dengan tidak makan, namun tidak apabila tidak minum. Oleh sebab itulah maka air ini kedudukannya sangat vital. Siklus air. Jumlah air di dunia ini sangat banyak, bahkan permukaan bumi sendiri sebagian besar tertutupi oleh air. Namun meski jumlahnya banyak, penggunaan air juga sangat banyak. Kita bisa membayangkan sendiri berapa banyak air yang digunakan setiap harinya. Namun, pernahkah kita berpikir tentang cadangan air di dunia ini? Mengapa tidak habis padahal selalu digunakan setiap hari, terlebih musim kemarau? Nah, hal ini karena adanya siklus air. Siklus air merupakan siklus perputaran air dari asalnya, kemudian hujan dan kembali lagi ke tanah atau asalnya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa air selalu cukup untuk digunakan setiap hari. Siklus air bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam peristiwa proses terjadinya hujan. Siklus air ternyata memiliki banyak jenis. Beberapa jenis siklus air ini perlu kita ketahui melalui penjelasan yang akan kita paparkan di bawah ini. Jenis-jenis siklus air. Siklus air memiliki banyak jenis. Jenis-jenis air ini dibagi berdasarkan prosesnya atau tahapannya. Beberapa jenis siklus air dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jenis siklus air di sekitar kita antara lain sebagai berikut. Siklus hidrologi pendek atau siklus kecil. Contohnya seperti yang ada di gambar ini bisa dilihat. Jenis siklus hidrologi yang pertama adalah siklus hidrologi pendek atau yang dikenal juga dengan siklus hidrologi kecil. Siklus hidrologi kecil ini merupakan siklus yang paling sederhana karena hanya melibatkan beberapa tahapan saja. Adapun beberapa tahapan yang ada di dalam siklus hidrologi pendek atau siklus hidrologi kecil ini antara lain sebagai berikut. Sinar matahari mengenai sumber-sumber air di bumi dan akan membuat sumber air tersebut menjadi menguap. Yang kedua, karena penguapan tersebut maka terjadi kondensasi sehingga kemudian membentuk awan yang mengandung uap air. Yang ketiga, awan yang mengandung uap air kemudian mengalami kejenuhan dan turunlah hujan di permukaan laut. Karena hujan di siklus hidrologi pendek ini terjadi langsung di atas permukaan laut, maka tidak ada tahapan pengaliran menuju. Karena hujan di siklus hidrologi pendek ini terjadi langsung di atas permukaan laut, maka tidak ada tahapan pengaliran menuju ke laut lagi. Air hujan yang turun ke laut tersebut kemudian bercampur kembali dengan mengalami siklus air kembali. 2. Siklus sedang. Contoh siklus sedang. Siklus air yang selanjutnya adalah siklus sedang. Siklus sedang tentunya memiliki proses yang sedikit lebih panjang daripada siklus hidrologi pendek. Adapun beberapa tahapan dari siklus hidrologi sedang ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air, macam-macam laut, samudera, dan lainnya, sehingga sumber-sumber ini air tersebut mengalami penguapan. Yang kedua, kemudian terjadi evaporasi. Yang ketiga, uap air yang telah terbentuk atau hasil pemanasan bergerak karena tertiup oleh angin ke darat. Yang keempat, terbentuklah awan akibat dari pemanasan itu tadi. Yang kelima, hujan turun di atas permukaan dataran bumi. Yang keenam, air yang turun dari daratan akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. 3. Siklus hidrologi panjang. Bisa dilihat contoh gambarnya.
Selanjutnya adalah siklus hidrologi panjang atau siklus hidrologi besar. Siklus hidrologi panjang atau besar ini memiliki tahapan yang lebih kompleks daripada dua siklus di atas. Beberapa tahapan dari siklus hidrologi panjang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air. Contohnya laut, samudera, dan lainnya, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Yang kedua, kemudian terjadi evaporasi. Yang ketiga, kemudian uap air mengalami sublimasi. Yang keempat, uap air yang telah terbentuk dan mengalami sublimasi kemudian menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal-kristal es. Yang kelima, awan yang terbentuk kemudian bergerak ke darat karena tiupan angin. Yang keenam, kemudian terjadilah hujan di atas daratan bumi. Yang ketujuh, air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Nah, itulah beberapa jenis siklus air yang ada di bumi. Apapun jenis siklus air tersebut, yang pasti siklus air merupakan aktivitas perputaran air di bumi. Siklus air memberikan gambaran bahwa air juga memiliki aktivitas, dan itulah alasan mengapa air di bumi selalu stabil jumlahnya meskipun selalu digunakan dalam beraktivitas sehari-hari. Demikianlah informasi yang